Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengantar bisnis, akan mempresentasikan materi kami dengan judul Manajemen Operasi dan Kualitas untuk Menghasilkan Barang dan Jasa. Nama anggota kelompok sebagai berikut. Selanjutnya akan kami tampilkan presentasi materi kami. Yang pertama ada pengertian operasi. Istilah operasi sendiri merujuk pada seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk barang dan jasa untuk pelanggan. Operasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, operasi jasa atau produksi jasa, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk berwujud dan tak berwujud. Contohnya, seperti hiburan, transportasi, dan pendidikan. Kemudian operasi barang atau produksi barang, merupakan kegiatan menghasilkan produk berwujud, seperti radio, koran, bis, dan buku. Yang kedua adalah pertumbuhan dalam sektor jasa dan barang. Dalam sejarahnya, pertanian merupakan sektor dominan selama bertahun-tahun pertama berdirinya di negara Amerika Serikat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, sektor manufaktur pun berkembang dan menjadi tulang punggung perekonomian dari abad ke-19 hingga ke pertengahan abad 20. Dan kemudian disusul oleh jasa. Jasa juga ikut merangkak cepat dalam perekonomian. Baik industri barang maupun jasa merupakan sektor yang sama-sama penting. Karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi, keduanya tumbuh secara cepat dan pesat, sehingga lapangan pekerjaan banyak yang terbuka luas, terutama dalam sektor jasa. Dan hal ini menjadikan pendapatan nasional yang diterima oleh Amerika Serikat juga ikut meningkat. Yang ketiga adalah menciptakan nilai melalui operasi. Pada saat bersamaan, produksi menambah nilai bagi pelanggan melalui penyediaan utilitas. Kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam hal bentuk, waktu, dan tempat ada 3. Yang pertama, menciptakan kegunaan bentuk. Artinya, produksi menjadikan produk tersedia, yaitu dengan mengubah bahan baku dan keterampilan manusia menjadi barang dan jasa. Yang kedua, menciptakan kegunaan waktu. Contohnya, ketika bioskop menayangkan film siang, sore, dan malam dalam 7 hari seminggu. Dan yang ketiga adalah menciptakan kegunaan tempat. Ketika bioskop menawarkan pilihan sebanyak 15 film dalam satu atap dan di lokasi yang ramai. Kemudian ada manajer operasi atau operation management, adalah arahan dan kendali sistematis dari kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa akhir yang menciptakan nilai dan manfaat bagi para pelanggannya. Manajemen operasi ini erat kaitannya dengan mengawasi, merencanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan produksi, sehingga kegiatan produksi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam manajemen operasi, terdapat seorang manajer operasi yang bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasionalnya menciptakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Berikut adalah bagian tentang proses pengubahan sumber daya. Pertama, ada manajer operasi yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, menjadwalkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan produksi. Manajer operasi ini menghimpun seluruh sumber daya dasar seperti pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Kemudian dari input tersebut ada kegiatan pengubahan. Kegiatan pengubahan terdiri dari memproses informasi dan data, mengubah bahan baku, memecahkan masalah klien, dan menghantarkan barang dan jasa. Dan yang terakhir ada output yang dihasilkan, yaitu berupa barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Kemudian ada perbedaan antara operasi jasa dan manufaktur barang. Perbedaan yang pertama terletak pada interaksi dengan pelanggannya. Operasi manufaktur menekankan output berupa barang fisik, sedangkan operasi jasa menghasilkan perpaduan antara barang dan jasa. Yang kedua ada jasa dapat tak berwujud dan tidak bisa disimpan. Dalam operasi manufaktur, output yang dihasilkan berupa barang fisik, otomatis
Barang tersebut berwujud dan bisa disimpan. Untuk operasi jasa, yang dihasilkan memang output berupa jasa yang tidak dan jasa itu sendiri tidak bisa diraba, dirasa, dicium, atau dilihat, tetapi jasa itu ada, dan jasa tidak bisa disimpan. Yang ketiga ada keberadaan pelanggan dalam proses operasi. Operasi jasa mengubah pelanggan atau kepemilikan mereka, sehingga pelanggan seringkali ada saat proses operasi tersebut terjadi. Dan yang keempat ada hal-hal tak berwujud mempengaruhi kualitas jasa. Konsumen menggunakan ukuran yang berbeda untuk menilai barang dan jasa, karena jasa juga mencakup hal-hal yang tak berwujud, bukan sekedar objek fisik. Dan kemudian juga ada proses operasi atau operation process, merupakan serangkaian metode dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses operasi terdapat ada dua, yang pertama proses produksi barang dan proses produksi jasa. Proses produksi barang ada dibagi menjadi dua juga, yang pertama dibuat untuk dipesan. Artinya, barang tersebut dibuat oleh produsen ketika ada permintaan khusus dari pelanggan. Adanya permintaan khusus dari pelanggan dan sesuai seleranya, maka seorang produsen baru akan membuat, sehingga barang yang dibuat untuk dipesan ini tidak dikonsumsi massal atau hanya pelanggan tertentu yang memesannya. Kemudian ada dibuat untuk disimpan. Proses produksi dengan menghasilkan banyak produk tanpa adanya permintaan khusus dari pelanggan. Produk yang dibuat untuk disimpan diproduksi dalam jumlah yang besar dan biasanya dikonsumsi untuk massal. Yang kedua ada proses produksi jasa. Proses produksi jasa juga ada dua. Yang pertama sistem kontak rendah, merupakan pelanggan dalam memperoleh jasa tidak perlu dalam pusat pemrosesan. Dalam artian pelanggan tidak berhubungan atau kontak langsung. Dan yang kedua ada sistem kontak tinggi, artinya untuk mendapatkan jasanya, seorang pelanggan harus menjadi bagian dari sistem. Empat, strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Perusahaan memilih jenis produksi yang paling sesuai untuk melakukan produksi, baik jasa maupun barang, menerapkan jenis produksi yang mengejar strategi bisnis perusahaan yang lebih besar dengan seefisien mungkin. Ragam bentuk operasi produksi. 1. Strategi bisnis menentukan kapabilitas operasi. Prioritas utama sebuah perusahaan yaitu kapabilitas operasi atau kapabilitas produksi sebagai kemampuan khusus yang membuat produksi berjalan dengan sangat baik sehingga bisa mengungguli pesaing yang disesuaikan dengan strategi bisnisnya dan difokuskan pada arah tertentu. 2. Menambah kapabilitas. Perusahaan akan senantiasa belajar bagaimana meraih lebih dari satu kompetensi. Perusahaan akan melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir biaya seperti memperkenalkan teknologi baru, menjual transportasi yang sudah usang, dan mengurangi jumlah dengan mengubah rute armada udara dan daratnya. 5. Perencanaan operasi. Rencana dan ramalan bisnis yang dikembangkan oleh manajer puncak untuk mengantisipasi jumlah pabrik, fasilitas jasa, dan jumlah tenaga kerja, peralatan, transportasi, dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan masa depan atas produk baru dan lama. 1. Perencanaan kapasitas. Kapasitas atau suatu produk yang dapat diproduksi perusahaan dalam kondisi normal bergantung pada banyaknya pekerja serta jumlah dan ukuran dari fasilitasnya. 2. Perencanaan lokasi. Perusahaan dapat saja menghasilkan produk berbiaya murah atau mungkin malah mengalami kelemahan biaya dibandingkan dengan pesaingnya berdasarkan lokasi perusahaan. 3. Perencanaan tata letak. Tata letak menentukan apakah perusahaan dapat secara efisien merespon permintaan. 1. Tata letak proses. 2. Tata letak produk. 3. Tata letak posisi tetap. 4. Perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas meliputi kinerja pada sebaik apa produk menjalankan apa yang diharapkan pembeli, dan konsistensi, yaitu kesamaan kualitas produk per unitnya. 5. Perencanaan metode. Melakukan pengawasan serta prosedur di tiap langkah dengan perbaikan metode. 1.
Memperbaiki proses. 2. Memperbaiki pelayanan pelanggan. 6. Jadwalan operasi. Jadwal induk operasi. Jadwal induk operasi, manajer membuat menunjukkan jasa atau produk mana yang akan diproduksi. 2. Jadwal kelinci. Jadwal yang memperlihatkan tugas harian lengkap. 3. Penjadwalan proyek. Manajemen proyek difasilitasi oleh perangkat penjadwalan proyek. 4. Jadwal staf dan penjadwalan berbasis komputer, menetapkan waktu kerja untuk beberapa hari mendatang. 7. Pengendalian operasi. Pengendalian operasi ini menuntut manajer untuk memantau kinerja dengan membandingkan hasil dengan rencana dan jadwal terinci. Apabila karyawan tidak memenuhi kinerja, maka manajer perlu melakukan tindakan korektif. Pengendalian operasi ini mencakup 1. Manajemen bahan baku, 2. Pengendalian kualitas. Manajemen bahan baku merupakan proses yang dilakukan manajer untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan aliran bahan baku dari sumber pemasok hingga pendistribusian barang jadi. 1. Kegiatan manajemen bahan baku untuk barang fisik. Yang pertama, seleksi pemasok, yaitu mencari dan memilih pemasok, jasa, dan bahan baku. 2. Pembelian, yaitu perolehan bahan baku dan jasa yang diperlukan untuk membuat produknya. 3. Transportasi, yaitu sarana memindahkan sumber daya ke produsen dan barang jadi ke pelanggan. 4. Perdagangan, yaitu penyimpanan bahan baku produksi yang tiba dan barang jadi untuk didistribusikan kepada pelanggan. 5. Pengendalian persediaan, yaitu meliputi penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan penghitungan seluruh bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kedua, yaitu sistem produksi ramping, yaitu manajer harus memperhitungkan pengaturan waktu ketika pengelola bahan baku. 3. Manajemen persediaan penting dalam produksi jasa. Kegiatan ini menciptakan sejumlah besar informasi persediaan yang harus akurat dan mudah dijangkau agar klien dapat puas. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas berarti memastikan bahwa proses operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Misalnya, operasi jasa yang kepuasan pelanggannya sangat bergantung pada karyawan yang menyediakan jasa tersebut. Dengan memantau jasa, manajer dan karyawan lain dapat mendeteksi kesalahan dan membuat koreksi. Namun, yang pertama kali dilakukan oleh manajer atau personel lain adalah menetapkan standar dan ukuran tertentu. Kualitas interaksi pelanggan dan karyawan yang baik tidak datang begitu saja di perusahaan yang memantau interaksi pelanggan dan menyediakan pelatihan bagi pengembangan kemampuan karyawan. Banyak manajer yang menyadari bahwa tanpa karyawan yang terlatih dalam keterampilan hubungan pelanggan, kualitas pun merosot. Perbaikan kualitas dan manajemen kualitas. Mengendalikan kualitas tidak cukup hanya dengan meninjau produk dan memantau berlangsungnya operasi jasa. Bisnis juga harus menyuntikkan kualitas ke dalam barang dan jasa sejak awal. Hubungan kualitas dan produktivitas. Produktivitas adalah ukuran kinerja ekonomis. Produktivitas membandingkan berapa banyak yang kita produksi dengan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Dalam lingkup negara, ukuran yang paling jamak adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja suatu negara, yaitu PDB tahun yang diamati, dibagi jumlah jam kerja yang dihabiskan selama tahun tersebut. Mengelola kualitas. Manajemen kualitas total atau total quality management mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. TGM didorong oleh kepemimpinan dan keinginan untuk selalu melakukan perbaikan proses dan produk. Untuk menyusun kepentingan seluruh pemangku kepentingan, TGM terlebih dahulu mengevaluasi kerugian akibat kualitas yang buruk. TGM kemudian mencari sumber-sumber penyebab kualitas yang kurang memuaskan, melaksanakan tanggung jawab untuk memperbaikinya, dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab
balikan untuk meningkatkan kualitas. 9. Menambah nilai melalui rantai pasokan. Rantai pasokan merujuk pada sekelompok perusahaan dan aliran aktivitas yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan produk. Produk apapun merupakan aliran informasi, bahan baku, dan jasa yang dimulai dari pemasok bahan baku dan terus-menerus bertambah nilai di sepanjang tahapan lain dalam jaringan perusahaan hingga produk tiba di tangan pelanggan akhir. Berikut contoh dari rantai pasokan. Strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan memandang rantai pasokan sebagai satu kesatuan untuk memperbaiki seluruh aliran melalui suatu sistem yang terdiri dari berbagai perusahaan yang bekerja sama. Karena pelanggan pada akhirnya memperoleh nilai tambah, manajemen rantai pasokan meraih keunggulan bersaing bagi setiap anggota rantai tersebut. Rekayasa ulang rantai pasokan untuk hasil yang lebih baik. Perbaikan proses dan rekayasa ulang seringkali diterapkan dalam rantai pasokan untuk meminimkan biaya, mempercepat layanan, dan mengkoordinasikan aliran informasi serta bahan baku. Karena kelancaran aliran informasi akurat di sepanjang rantai pasokan akan mengurangi persediaan dan transportasi yang tidak diperlukan, menghindari keterlambatan, dan memangkas waktu pasokan. Bahan baku pun bergerak lebih cepat ke pelanggan bisnis dan individual. Alih daya dan rantai pasokan global. Alih daya atau outsourcing adalah strategi membayar pemasok dan distributor untuk menjalankan proses bisnis tertentu atau menyediakan bahan baku atau layanan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, perusahaan mengalihkan fungsi-fungsi yang dulunya dilakukan dalam perusahaan agar dilakukan oleh perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan memindahkan bagian proses usahanya ke negara asing, tetapi tetap memegang kendalinya, kita mendefinisikannya sebagai outsourcing, bukan pengalih-dayaan. Perusahaan yang mengalih-dayakan kegiatan usaha internalnya dinamakan perusahaan klien. Perusahaan yang menyediakan jasa pengalih-dayaan disebut penyedia alih daya atau disebut Renault. Pengalih-dayaan tampak sangat beresiko dan memang demikian. Barangkali setengah dari perjanjian pengalih-dayaan gagal akibat perencanaan dan analisis yang tidak tepat. Misalnya hanya sedikit pihak yang mempromosikan pengalih-dayaan internasional member tentang jaringan listrik yang tak menentu di negara asing, atau adanya kesulitan dengan pegawai pemerintah lokal, manajer yang tidak berpengalaman, dan pegawai yang tidak punya motivasi. Di lain pihak, ketika manajer menetapkan tujuan pengalih-dayaan agar dapat menghemat biaya sebanyak 75%, tetapi penghematan biaya yang diperoleh hanya 30-40%. Mereka menganggap pengalih-dayaan sebagai suatu kegagalan, padahal hal tersebut masih dapat dikatakan berhasil. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.